Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa minha su'ul dhanni bil muslimin. Di antara pintu-pintu syaitan itu adalah su'ul dhann, ya. Su'ul dhann itu berburuk sangka, berprasangka buruk bil muslimina terhadap orang Islam, ya. Dhann itu praduga, ya. Dugaan. Enggak mau. Dugaan, ya. Dugaan itu adalah sesuatu yang kita sangkakan, ya, sesuatu yang kita tujukan, akan tetapi sesuatu itu kita belum yakin kebenarannya 100%, gitu. Ya, kita menduga, ya, dugaannya belum benar 100%. Nah, kalau dalam usul fikih nanti yang seperti itu tuh ada istilah istilahnya ada yakin, ya, ada zon, ada syak, ya. Syak itu kebenaran dengan ketidakbenarannya itu 50-50 itu. Ragu ya? Ragu ya? Syak, ragu. Ya, jadi ragu itu benar nggak ya? Ya. Dugaan kebenarannya agak naik sedikit, 75%. Nah, itu zon namanya. Kebenarannya itu 75%, ketimbang enggaknya. Iya, berita itu. Nah, kalau yakin itu 100, sudah pasti benar. Gitu. Nah, jadi kalau merujuk ke sana, maka suuzon itu kita udah menduga dugaan kita kebenarannya 75% gitu. Tentang apa yang disampaikan, apa yang menyebar, nah itu dugaannya 75%. Kalau ragu mestinya? Kalau ragu 50-50. Mestinya jangan. Kalau ragu berarti lebih di bawah dari zon. Zon aja nggak boleh, apalagi syak. 70% ke arah negatif. Positif, iya, artinya apa yang kita duga itu kayak benar, kebenarannya itu. Iya, beritanya pun nggak boleh. Iya, yang mau boleh, ya? mau benar, pokoknya berita itu kebenaran berita itu 75% kebenarannya. Paham? Haji Tatang kawin lagi, nah itu nggak mungkin kan? Pasti nggak mungkin. Pasti nggak mungkin, bukan syak di bawah syak lagi. Ya, yang nggak percaya itu nggak percaya, pasti bohong. Ya. Dengar mertua jangan kedengeran. Iya, pasti bohong, makanya saya bilang pasti bohong. Tapi kalau Pak Haji Adam, itu syak tuh 50-50 tuh. Itu kayak benar kayak kagak gitu. Soalnya kalau ditelepon kadang suka kemana gitu. Nah, itu syak tuh gitu, ya. Nah, jadi artinya kebenaran itu artinya yang kita dengar itu kebenarannya ke sana tuh. Jadi berita itu 50-50, 75 atau bahkan tadi 100. Nah, berarti kita suuzon itu kita punya praduga ke orang, kebenarannya itu sudah mendekati ke 100 kan? Cuma beda 25 lagi, tapi nggak boleh. Nggak boleh juga. Gitu. Ya, itu nggak boleh. Maka kata Imam Ghazali, fayajibul ihtirazu anhu. Ya, maka wajib untuk menghindarinya. Antuh matil asyrar, ya, untuk menyerang, ya,
menuduh, ya, menuduh keburukan, ya. Fitnah bukan. Nah, jadi gini, ini nih seru nih. Kita ini sering salah. Sebetulnya dalam bahasa Arab kata fitnah itu bukan diterjemahkan dengan fitnah yang kita maksud. Kalau kita itu fitnah itu kan maksudnya tadi menuduh, Hah? Bukan dijepit kena, bukan. Fitnah, nggak ngerti, dia ngerti dia. Enggak. Wow. Iya kok. Cewek, bininya orang sonor banyak. Jadi fitnah itu yang kita dalam bahasa Indonesia diterjemahkan fitnah tuduhan, itu bukan itu sebetulnya. Jadi fitnah itu dalam bahasa Arab lebih kepada makna cobaan, ujian yang kaitannya dengan agama. Jadi ketika diuji, agamanya tuh akan runtuh, agamanya akan rusak. Nah itu fitnah namanya. Maka ketika ini kita kaitkan dengan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, ya. Jadi ketika ayat bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih berat, itu maksudnya. Maksudnya lebih kejam kita terjemahkan. Yang dimaksud fitnah ini cobaan dalam hal agama itu lebih berat daripada pembunuhan. Paham? Salah. Hah? Ya saya nggak bilang salah sih. Tapi kita ngomong ngertiinnya, kebanyakan kan ngertiinnya. Kalau fitnah yang kita maksud itu adalah tadi menuduh. Nah, maka dalam bahasa Arab ada istilah tuhmah. Nah ini tadi ini tuhmah, menuduh. Ada lagi yang lebih parah lagi, istilahnya ada buhtan. Buhtan, ya. Buhtan itu membuat hoax yang fatal, berbohong, gitu, ya. Buhtan, omdo, itu omdo buhtan, gitu, omong doang. Fitnah itu temannya, sandingannya itu bala, ya. Bala, bukan tapi balaun, balaun, baliyah. Nah, kita sering orang Sunda bilang apa? Balaya, bala orang kebutan, balai, balai. Nah, balai teh, balaun, Tolak bala. ya, tolak bala, ya. Nah, jadi bala itu ujian, ujian itu, ya, bala itu, ya, adalah ujian cobaan. Nah, sedangkan fitnah, kalau bala itu lebih umum, sedangkan fitnah itu lebih khusus kepada permasalahan cobaan yang akan meruntuhkan keyakinan kita dalam beragama, itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi diterjemahkannya bukan diterjemahkan anak, harta itu adalah tuduhan, kan salah kan? Ya. Maka harta, anak itu adalah ujian dan cobaan yang bisa meruntuhkan agama. Kita kan sebelum punya anak, ya Allah, pengen punya anak, ya Allah, pengen punya istri, ya Allah, biar rajin sholatnya, kan? Biar agama Islam semakin menyebar, saya semakin terjaga, gitu kan? Udah punya anak, mau ke masjid, aduh, anak sakit, fitnah namanya, Iya. mau sedekah, aduh, anak belum makan ini, apa namanya itu? Nah, itu. Iya. Cobaan. Ya, anak berantem tuh, bapaknya ikut. Fitnah itu. Ya.
Makanya orang tua kita dulu dengan orang tua milenial, milenial kayak saya, kalau ini orang tua, ya. Saya masih milenial ini generasinya. Hah? Ya. Jadi kalau generasi milenial itu yang jadi orang tua generasi ke bawah itu hampir ke anak itu kelewat sayangnya. Bukan sayang tapi manja nanti jadinya. Ketika anaknya berantem sama orang, dia ngebelain anaknya. Ini generasi milenial, generasi Gen Z begini nih. Anaknya jewer guru laporin. Nah itu maksudnya. Tapi kalau generasi tua nih, beda dia. Anaknya berantem, pulang, kata bapaknya lu berantem. Malah dia yang dikebukin. Ya, jadi yang diomelin bukan orang ya, tapi malah anaknya. Berarti kagak bener lu berantem sama bocah. Laporan ke orang tuanya, saya jewer sama guru, bang dasar lu. Anaknya diomelin, bukan gurunya yang diomelin. Malah terima kasih sama gurunya. Terima kasih pak, berarti anak saya yang salah. Bagusan akhlak orang dulu berarti. Makanya kata saya orang, nah ini dikira oleh kita yang hidup tuh, yang sekarang nih generasi milenial, ketika merasakan itu udah nanam di otak kita dengan tidak sengaja. Ntar gue punya anak, gue belain anak gue, itu salah itu. Paham nggak? Sehingga akhirnya ketika sekarang, wah itu akhirnya ngebelain anak yang kemana? Kita ya, bukan berarti kita membiarkan anak kita, bukan. Tapi maksudnya memberikan ruang kepada mereka untuk dewasa dan mengurusi urusan mereka sendiri. Untuk apa kita ikut campur urusan mereka? Ya, jadi kita nggak usah intervensi urusan mereka selama masih mereka bisa atasi. Ya silakan mereka, gitu. Kita hanya pantau saja. Nah, gitu. Itu fitnah namanya. Makanya dibilang Al-Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka akhirnya tadi apa al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya, jadi fitnah itu adalah ujian, cobaan yang dapat ujian atau cobaan yang ada dalam agama. Artinya kaitannya agama kita bakal rendah. Kalau kita kuat, maka bahkan sebaliknya, gitu. Kita mengedepankan agama, maka agama kita semakin baik. Gitu. Ya, itu fitnah. Yang nanyanya pergi. Tuhmah, ya. Jadi tuhmatul asyrar, ya. Nah, itu dugaan, ya, menuduh, ya, buruk itu harus dihindari. Dan yang gak kalah pentingnya, ini hal yang menurut saya agak penting, ya. Kita sering lalai tentang hal ini. Kita bisa berkomentar itu kalau kita mengalami. Kita bisa menilai kalau kita mengerti. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi, diantaranya adalah paham al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Kita menilai orang itu pasti sesuai dengan apa yang kita tahu. Ya, nggak mungkin kita menilai orang dengan apa yang kita nggak tahu. Artinya, ketika kita menilai orang buruk, berarti keburukan itu ada pada kita. Jadi kita nilai orang ketika ngelihat orang itu begitu amat sih. Buru-buru istighfar tuh. Kenapa buru-buru istighfar? Karena kita pasti begitu. Paham nggak? Ya. Maka kalau ini ingin kita lihat seperti Rasulullah misalnya. Rasulullah itu dihina, dicaci maki, dijelekin, dilemparin batu, diapain, untuk dirinya, bukan agamanya. Ya. Apa jawab Rasul ketika dilempari batu, dikatain? Malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, Muhammad, apa saya bawa itu gunung lalu saya lemparkan mereka dengan gunung itu, saya timpa dia? Kata Rasul, jangan. Ya. Tapi apa kata Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah umatku petunjuk, berilah mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Artinya Rasulullah itu di dalam dirinya udah nggak ada keburukan pisan, udah. Sehingga akhirnya ketika menilai orang baik semua, kenapa? Karena nggak punya.
Nah kita kalau misalnya ada orang yang ini tadi menjelek-jelekan kita, nggak usah marah. Ya, yang pertama untuk koreksi diri kita. Pertama. Yang kedua, pasti orang itu menilai kita karena dia yang begitu, makanya dia menilai kita begitu. Paham nggak? Ya, jadi ketika ada penilaian yang kurang baik ke kita tuh, ya malah terima kasih banyak. Oke, itu untuk introspeksi tuh, untuk perbaikan diri kita. Jangan apaan gua kagak ngomel-ngomel kan. Karena dia nggak sadar tadi itu, rumus tadi itu, ya, bahwa ternyata orang menilai itu karena dirinya punya hal itu, makanya dia bisa menilai. Nah inilah yang dimaksud dengan dalam kelompok tasawuf orang-orang sufi, dia bilang takhliyah, ya, membuang sifat-sifat buruk, ya, takhalli, ya, itu membuang-buang sifat buruk itu diantaranya itu. Jangan ada suuzon ke orang, ya, jangan ada hasud ke orang, jangan ada ria, jangan ada takabur. Itu maksud itu dia coba buang, ya, selain dengan zikir, dengan pengajian, dengan informasi. Nah ini itu maksudnya. Jadi ketika kita paham itu, frame itu, akhirnya kita buru-buru kalau udah mau ngomong jelek itu astagfirullahaladzim, berarti saya punya gitu. Karena saya nggak mungkin bisa menilai kalau saya nggak mengerti. Ya, kita nggak bisa menilai rumah itu bagus kalau kita nggak ngerti tentang estetika rumah yang bagus. Ya, kita nggak bisa menilai sio itu. Hah? Ya enggak, maksudnya sio rumah ini rumah yang nih banyak berkah gitu, apa istilahnya itu? Feng Shui. Feng Shui rumah tuh. Nah, ini yang ngadepnya kudunya kemari nih, kan gitu kan? Kita nggak bisa nilai itu karena kita nggak ngerti, nggak punya hal itu. Tapi kalau kita ngerti, akhirnya bisa nilai. Gitu. Nah, begitupun dengan perilaku kita. Ya. Jadi artinya sekali lagi al-mu'minu mir'atu akhi itu kita kudu hati-hati menilai orang itu. Jadi ketika melihat orang itu langsung bercermin dulu. Gitu. Ya, ketika melihat orang kata kita buruk, jangan main buru-buru ngomong, berarti jangan-jangan ada di saya ini. Saya kudu benerin. Gitu. Jadi ketika melihat kaca, kan, ketika kita bercermin, lalu kita lihat keburukan, maka yang kita bilang buruk kacanya atau kitanya? Mana yang kita perbaiki? Kacanya atau kitanya? Kita. Nah iya. Ini kita ngaca terus buruk hasil yang kita lihat dari kaca. Kaca aja kita pecahin. Benar apa salah? Nah itu begitu kurang lebih. Ya. Nah maka akhirnya ya kita harus membuang jauh-jauh tuhmatul asyrar ini. Karena apa? Karena dia itu mencerminkan kita. Gitu. Ya maaf, ini sekarang ini ya mau tidak mau harus kita sampaikan karena kita semua punya hak yang sama untuk memilih, ya, punya hak yang sama untuk mencoblos, ya, dan punya hak yang sama juga untuk menyampaikan informasi. Tugasnya jangan 2, jangan 3. Nggak boleh, ya. Nggak boleh 3, nggak boleh 2, ya, karena nanti kalau nyoblosnya 3, nyoblosnya 2 nggak sah, harus 1, ya. Ada hadis qudsi yang bilang bahwa pimpinan itu cerminan dari rakyatnya. Bagaimana rakyat, maka pimpinan itu akan dicerminkan melalui pimpinannya. Artinya seorang pemimpin itu nggak jauh-jauh amat sama rakyat yang dipimpin. Inilah nanti yang akhirnya menjadi polemik besar, perbedaan pendapat antara seorang guru dengan murid, ya.
Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh, ya, kata gurunya, kalau mau memperbaiki negara mulailah dari pimpinannya. Tapi kata muridnya Muhammad Abduh, enggak, kalau memperbaiki agama harus memperbaiki negara harus melalui rakyatnya. Gitu. Ya, button up sama up down. Gitu. Nah, ini artinya kita sekarang ya dalam posisi akan memilih, bukan hanya kita akan memilih siapa yang kita pilih, namun kita mau baik enggak, standar kita apa. Kalau standar kita itu tinggi, maka kita pasti akan memilih yang tinggi mau tidak mau. Allah hanya memberi saja pilihan kepada kita bahwa ayo, kamu dalam posisi yang mana nih? Ketika kamu bercermin, cerminan mana yang akan mencerminkan kita? Ya, apakah yang mencerminkan kita yang modelnya kayak begini? Apakah yang kayak begitu? Ataukah yang kayak ini? Itu luar biasa ya. Nah, maka kita mulai dari kita. Ya, kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka kita pun harus baik. Susah ntar nggak ketemu. Kalau kitanya baik terus pimpinannya nggak benar, susah. Gitu. Ya. Jadi itu ujungnya harus ketemu. Nah, maka dimulai dari kita nih, ya, yang baik, yang santun, ya. Kalau kita kepingin punya pimpinan yang baik. Bahkan ada yang buruk, yang menurut saya ini nauzubillah gitu. Ada orang nulis, ada tulisan di Twitter. Saking keselnya mungkin, ya, udah kita doain aja. Yang nyoblos 1, nyoblos 2, nyoblos 3, kita doain biar anak-anak keturunannya sesuai dengan yang dia coblos. Gitu, ya. Hah? Betul Pak. Boleh. Iya kan? Sesuai yang dia coblos lah. Iya. Kalau dia nyoblos 01 ya mudah-mudahan anak keturunannya seperti yang itu kan gitu. Kalau nyoblosnya 02 itu ya silakan, berarti biar anak keturunannya kayak begitu. Gitu. Ya. Begitupun yang ngefans ke 03 ya mudah-mudahan anak keturunannya kayak gitu juga. Iya. Ya, jadi ini maksudnya apa namanya? Ya ini lagi-lagi saya bilang ya hak kita, silakan saja gitu, tidak ada masalah. Jadi hanya tinggal kita diupayakan semaksimal mungkin untuk berpikir gitu. Ada hal apa? Ada yang salah di mana? Sehingga kita harus koreksi, kita harus perbaiki. Jikapun nanti memang ujungnya nanti akhirnya Allah takdirkan, karena ini semua adalah takdir, yang begini enggak Allah ya. Lah iya. Ya kita harus terima apa adanya. Cuma sekarang sebelum mencapai kepada takdir itu, kita nggak tahu takdirnya apa. Ya kita jalani, gitu. Ya kita usahakan semaksimal mungkin. Gitu. Ya mau yang mana? Gitu. Kita upayakan, kita usahakan, adapun nanti hasilnya ya itu terserah dosanya. Ya iyalah. Yang penting kita sekarang kita jalani, kita usahakan semaksimal mungkin, ya. Jangan berpikir hasil, karena hasil itu adalah milik Allah. Gitu. Kalau memang Allah kasihnya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kemarin yang cerita Imam Syafi'i, ya. Hah? Ingat cerita Imam Syafi'i ya? Imam Syafi'i digoda setan, udah ingat? Hah? Nah iya, kalau Allah mengikuti apa yang kita inginkan, berarti Allah zalim. Karena Allah tidak menggunakan wewenangnya sebagai Tuhan, maka Allah zalim kalau selalu mengikuti keinginan kita kan. Gitu. Tapi kalau mengikuti sesuai dengan keinginan Allah, justru disitulah posisinya bahwa Allah adalah ya punya kewenangan yang luar biasa. Ya itulah tantangan hidup ini.
bahwa ternyata ya semuanya itu bukan harus sesuai dengan keinginan kita, karena kita ini siapa? Ya, oke, ya cuma tetap aja kita belum tahu ujungnya, meskipun Allah sudah tahu, ya, namun kita belum tahu. Maka disitulah usaha kita untuk menuju kepada takdir, ya, yang Allah akan tetapkan yang mana. Nah, maka ada usaha di situ. Kita sudah ada catatannya, masuk neraka, masuk surga, semua sudah ada. Gitu. Coba kita belum tahu masuk yang mana kita. Akhirnya kita usaha, kita upaya di situ. Ada usaha yang kita kerjakan untuk menuju kepada ujungnya yang Allah. Apa maksud Allah? Gitu. Ya, karena kalau kita bilang nanti Allah belum tahu kita mau kemana, kejam banget kita. Ya, kita bilang Allah belum tahu nih, saya masuk surga atau masuk neraka. Rela nggak kita bilang begitu? Nah iya kan Allah punya sifat, kata Allah bilang alim, basir, khabir. Itu udah tentang pemberitaan itu pakai bahasa, ada alim, ada basir, ada khabir. Pengetahuannya bukan hanya sekedar pengetahuan biasa, tapi pengetahuan yang sangat mendalam, pengetahuan yang sangat universal, pengetahuan yang bahkan sampai kepada titik yang kita nggak lihat. Gitu. Masa Allah nggak tahu? Nggak bisa. Inilah nanti akhirnya ada kelompok-kelompok ya dalam Islam yang kita kenal dengan ada Qadariyah al-Ula. Ya, Qadariyah Ula itu, Qadariyah yang pertama itu mereka punya anggapan ya bahwa takdir itu nggak ada. Ya, dan ketika takdir itu tidak ada, berarti segala sesuatu itu istilahnya mereka istilahkan, ada istilah unuf. Ya, unuf itu baru ketahuan ketika itu terjadi. Kan tega banget kita sama Allah kalau kita punya pandangan kayak gitu. Ya, kata kita Allah baru tahu ketika ini terjadi, Allah baru tahu kan? Astagfirullahaladzim. Ya, nggak mungkin. Sudah dipastikan Allah itu tahu segalanya. Ya, nah cuman yang jadi masalah kita belum tahu apa yang Allah ketahui. Kita ketahui setelah itu kita jalani. Itulah yang disebut dengan takdir. Dalam perspektif ulama Asy'ariyah, takdir itu adalah sesuatu yang sudah kita lewati. Qada itu adalah ketentuan, ketetapan gitu, atau kita bilang master plan, ya, atau kita bilang grand idea, ya. Jadi gambaran umum tentang kehidupan ini dari A sampai dengan Z. Maka actionnya, aplikasinya itu adalah takdir. Gitu. Nah itu, ya. Oke, jadi kita berupaya semaksimal mungkin kembali ya untuk menghilangkan ya tuduhan. Famata ra'aita insanan, ya, kapanpun ya ra'aita insanan, kamu melihat manusia yusi'u dhanna, ya, berburuk sangka, ya, berpraduga buruk bin nasi, kepada manusia yang lain, qalaban lil uyub, karena mencari kekurangan, mencari aib, fa'alam annahu khabithun batinan. Nah ini, ketahuilah bahwa orang tadi yang mencari keburukan orang lain, ya, itu pasti khabith. Apa khabith? Buruk, jelek, ya, batinan, secara batin. Ya, bahwa manusia, awas, manusia itu kan terdiri dari zahir dan batin. Nggak bisa manusia zahir doang, nggak bisa. Manusia batin doang nggak bisa. Maka manusia itu antara zahir dengan batin menjadi satu. Dan jangan salah, kata Imam Ibnu Arabi, awal manusia atau manusia yang sebenarnya itu adalah batin. Ya, kata Ibnu Arabi, fa'alam, ya,
anna aslaka batil, bahwa yang asli, yang sebenarnya dari kamu itu adalah yang batin. Maka batin inilah nanti ya yang akan mencerminkan, diekspresikan melalui zahir. Hati-hati makanya ketika kita sering mengucapkan kata-kata yang buruk itu mau tidak mau ternyata menggambarkan apa yang ada di dalam. Karena dalamnya buruk, akhirnya keluarnya buruk. Nggak bisa sekarang teko isinya adalah kopi, lalu ketika dituang berubah menjadi susu. Bisa nggak? Nggak bisa. Bang sulap dong bisa. Hah? Bang sulap. Itu berarti padahal kosong ya. Iya, tahu baik lagi ya. Dapat baik dia mah. Ngelawan baik jadi aja. Potong nih. Dapat aja. Iya. Orang lagi serius-serius. Oke, ya, jadi apa yang ada di dalam itu, ya, apa yang ada di dalam itu, ya, akan dicerminkan, akan diperlihatkan melalui yang luar. Nah, maka akhirnya kita diajarin zikir, ya. Maksudnya biar jangan sampai apa yang ada di dalam itu, ya. Karena yang di dalam itu umpatan semua, akhirnya keluar. Tapi kalau yang di dalam itu adalah selalu zikir, selalu ingat kepada Allah, maka yang keluar pun adalah ingat kepada Allah. Nah itu. Oke. Nah makanya orang yang berburuk sangka, orang yang mencari keburukan orang itu, ternyata kata Imam Ghazali, yang rusaknya itu adalah di dalam. Nah, maka akhirnya tadi kalau mau lihat tadi metode yang digunakan oleh orang-orang sufi, sebelum mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia, istilahnya tahliyah, mereka mulai dengan tahliyah. Mereka mulai dengan membuang sifat-sifat akhlak-akhlak yang mazmumah, akhlak-akhlak yang buruk. Dengan apa? Dengan zikir, dengan ibadah sholat, dengan puasa, dengan juhud, ya, dengan ibadah-ibadah, ya. Akhirnya ditempa terus sama gurunya diajarin zikir 20.000, zikir 100.000 gitu. Sebetulnya bukan ribunya, bukan, tapi lebih kepada bagaimana menanamkan itu di dalam dirinya, biar batinnya itu bersih. Jadi bukan ketika udah saya udah 10.000 nih, berarti saya udah sampai ke tempat sakti. Sakti. Jawab sakti. Sakti mah kagak dijawab sama dia. Kalau kopi mah dijawab sama dia, tukang sulap katanya. Oke, dikit lagi. Wa anna dzalika khabsuhu yatarasyah minhu. Nah, ini dia. Dan hal itu ya adalah khabsuhu, keburukannya, yang yatarasyah minhu, ya, yang sudah mengakar di dalam dirinya, ya. Nah maka ini keburukan itu harus ditempa, harus dilawan, ya itu tadi dengan zikir, dengan ngaji, ya, dengan khidmah, ya. Jadi khidmah itu punya pengaruh yang luar biasa, ya. Bagaimana kita mengkhidmah kepada orang, kepada guru dimulainya, nanti khidmah kepada orang. Karena akhirnya coba kita lihat istilah dalam Islam itu sayyidul qaumi apa? Khadimuhum. Ya, kemarin hadis tadi kali juga itu. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin dari sebuah kaum itu adalah pelayan mereka. Itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi rumus itu. Pemimpin itu adalah pelayan. Artinya pelayan bagaimana mampu melayani, ya, merespon apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Itu pemimpin namanya. Nah itu dimulai dari bagaimana dia berkhidmah kepada gurunya, lalu dia mampu berkhidmah kepada kawannya, lalu dia berkhidmah kepada orang yang tidak dia kenal, lalu akhirnya dia berkhidmah kepada seluruh alam raya ini. Dalam rangka khidmahnya
pelayanannya kepada Allah, karena dia melihat semua ini adalah ciptaan Allah. Kalau Allah yang menciptakan, maka kita akan menghormati dan memuliakan penciptanya. Nah, ini yang sering kita bilang dulu, satu ciptaan Allah itu seharga penciptanya. Nah, gitu. Oke, cukup ya. Kayaknya udah ngiler itu. Bisa baik dia orang ngasih nasi itu kalau udah selesai sini, kalau sudah selesai baru keluarin. Ini masih aja udah ngeluarin makanan kan berhenti udah. Konsepnya udah ke sono. Udah penuh di sini. Harusnya jangan dibawa dulu. Oke, cukup ya. Natifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Bismillah.